Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan share beberapa ilmu pengetahuan yang saya pelajari dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman juga. Ada 4 hal yang ingin saya share. Pertama adalah tentang masalah, kedua tentang kebahagiaan, ketiga tentang balasan dari amalan kita, keempat tentang rahmat Allah. 4 hal ini mungkin teman-teman dan saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar semua dan sudah tahu. Jadi di sini sifatnya hanya mengingatkan kembali, dan apabila ada serpihan-serpihan informasi yang teman-teman belum punya, puzzle-puzzle informasi yang masih bolong-bolong, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman sudah memiliki serpihan-serpihan puzzle informasi yang lengkap tentang 4 hal yang akan saya bahas. Pertama, tentang rahmat Allah. Jadi ada dalam hadis Nabi dikisahkan, ada seorang wanita pezina, wanita yang sejak kecil sampai dewasa itu banyak melakukan dosa, berzina dengan banyak laki-laki karena dia seorang pelacur, tapi pada akhir hayatnya dia masuk surga. Kenapa? Karena waktu dia melewati gurun, dia melihat ada anjing yang kehausan. Dan akhirnya dia mengambil air di sumur, menggunakan sepatunya, dan air itu diberikan ke anjing, sehingga anjing itu bisa minum. Nah, setelah itu, dalam beberapa langkah, wanita itu meninggal. Karena satu amalan saja, anjing dikasih minum, wanita meninggal, dia bisa masuk surga. Dan kisah lain, ada seorang yang soleh, hampir 100 tahun ya, berapa tahun saya agak lupa, hampir 100 tahun dia sholat, terus dia ibadah, terus nggak pernah putus, nggak pernah lupa. Selalu ibadah, dari pagi sampai malam ibadah terus dia meninggal. Nah, pada saat meninggal, dia masuk ke dalam surga. Tapi, Allah bilang, kamu masuk ke dalam surga karena rahmatku, Allah. Nah, si ahli ibadah itu nggak menolak gitu kan, ya Allah, jangan karena rahmat dong, tapi karena amalanku saja. Coba amalanku ditimbang, kemudian aku masuk surga karena amalanku. Nah, orang itu merasa sangat percaya diri, amalan-amalannya bisa masuk surga. Akhirnya Allah menimbang amalannya, dan dari hampir 100 tahun amalan-amalan dia, itu hanya bisa, yang masuk surga itu hanya bisa 1 biji bola mata. 1 buah bola mata itu bisa masuk surga, tapi sisanya masuk neraka. Akhirnya orang itu masuk ke dalam neraka. Nah, pada saat orang itu masuk ke dalam neraka, hampir dimasukkan ke dalam neraka, orang itu minta ampun. Ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, nggak jadi deh dari amalan-amalan. Saya minta engkau masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Akhirnya karena dia merevisi, dan Allah juga punya rahmat untuk dia, akhirnya dia tetap masuk ke dalam surga. Nah, dari sini ada, dari 2 cerita ini bisa kita simpulkan bahwa untuk masuk ke dalam surga itu syarat mutlaknya, pintu masuknya adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Dan dalam beberapa nasihat agama, ya kan, dari ustadz, ulama, itu bilang hanya orang-orang tertentu saja yang akan mendapatkan rahmat Allah sesuai dengan keinginan Allah, ya kan. Allah yang milih siapa orang yang dapat rahmat. Nah, dari situ kan, kalau kita tidak memahami rahmat Allah secara utuh, itu kan puzzle-nya ada yang bolong ya. Jadi seakan-akan, oh, ternyata hanya orang-orang tertentu saja tuh yang dapat rahmat dari Allah, yang lain nggak dapat. Jadi kayak random aja gitu, dikocok random, terus dipilih dari 10 orang, Allah milih suka-suka 1 orang yang dapat rahmat, 9 orang nggak dapat, berarti pasti 9 orang neraka, 1 orang ini surga. Nah, kalau dari ceramah-ceramah agama yang kita biasa tangkap kan gitu ya, jadi seakan-akan rahmat Allah itu random. Namun ini menggelitik saya sih sebenarnya, masa iya sih Allah serandom itu? Bukankah Allah itu maha adil? Bukankah Allah itu maha perencana?
Nah, kalau emang maha perencana, maha adil, pasti ada dong tata cara, tips, biar kita bisa mendapatkan rahmat. Alhasilnya saya cari di internet, cari di Quran kan, Quran tentang kata kunci rahmat, rahmat. Kata kuncinya saya cari dan ketemulah gitu. Ternyata ada clue biar kita bisa masuk surga, biar kita mendapatkan rahmat dari Allah, itu ternyata ada clue-nya. Dan ini akan saya share ke teman-teman. Pertama, rahmat Allah itu ada 4 ya yang pengen saya share. Pertama adalah syarat mendapatkan rahmat. Jadi walaupun ada yang bilang nasihat, Allah itu memberikan rahmatnya ya sesuai kehendak Allah ke orang-orang yang sesuai kehendak Allah, alias suka-suka Allah mau ngasih ke siapa gitu. Yes, benar, tapi ada syaratnya biar orang-orang yang sesuai kehendak Allah itu dapat rahmat. Ada syaratnya, orang itu harus melakukan apa. Dan ini pun bisa berlaku dengan kita. Dalam diri kita pribadi, kita masing-masing, teman-teman semua, itu berlaku. Kalau teman-teman melengkapi syarat itu, memenuhi syarat itu, termasuk saya juga memenuhi syarat itu, insya Allah kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Apa aja sih syarat-syarat mendapatkan rahmat? Nah, syarat pertama adalah beriman. Syarat kita agar mendapatkan rahmat Allah, syarat pertama kita harus menjadi orang yang beriman. Kedua, berhijrah. Ketiga, berjihad dalam agama Allah, menggunakan pikiran, waktu, harta, dan tenaga kita. Kita ikut jihad. Keempat, kita taat kepada Allah dan Rasul. Kelima, kita punya harapan mati syahid. Keenam, berpegang teguh pada Quran, hadis, dan dilakukan secara berjamaah. Ketujuh, berbuat banyak kebaikan setiap hari. Kedelapan, bertakwa. Kesembilan, bayar seluruh kewajiban zakat. Kesepuluh, diam dan mendengarkan saat ada orang sedang membaca Al-Quran. Kesebelas, menyuruh secara aktif orang-orang untuk berbuat baik. Berbuat kebaikan, kita nyuruh aktif. Ke-12, kita sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah. Ke-13, kita tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik. Ke-12 ya. Mencegah secara aktif orang-orang untuk berbuat keburukan. Jadi kalau ada orang mau berbuat buruk atau sedang berbuat buruk, kita cegah. Ya. Kita nasihati mereka, kita cegah. Selanjutnya, mencegah diri kita sendiri dari perbuatan buruk dan dosa. Membayar infak rutin, tidak hanya zakat tapi juga infak. Sering-sering minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Dan terakhir, takut kepada Allah, takut kepada neraka buatan Allah, takut kepada azab dan siksa Allah. Nah, inilah beberapa syarat agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau ada yang bilang rahmat itu suka-suka Allah yang ngasih, Allah yang kehendaki kepada siapa aja rahmat dikasih, iya benar, tapi ada syaratnya. Walaupun Allah berkehendak ke A, ke B, ke C, nah si A, B, C-nya pun harus memenuhi syarat untuk mendapatkan rahmat. Dan inilah syarat-syaratnya. Jadi kita bisa dapat rahmat dari Allah. Nah, kemudian apa sih akibatnya kalau kita mendapat rahmat dan apa akibatnya kalau kita tidak mendapatkan rahmat? Ya kalau di akhirat ya jelas ya. Akibatnya kalau di akhirat kita tidak dapat rahmat, ya kita akan masuk neraka. Kalau kita dapat rahmat dari Allah, kita akan masuk surga, terlindung dari siksa api neraka. Karena kuncinya masuk surga itu bukan jumlah pahala yang kita punya, atau kuncinya masuk neraka itu bukan jumlah dosa yang kita punya selama hidup. Kita dosa banyak sekali, tapi kalau kita dapat rahmat Allah, seperti perempuan pelacur tadi, ya kita bisa masuk surga. Termasuk kalau kita punya pahala yang banyak banget, tapi kalau kita nggak dapat rahmat dari Allah, kita bisa masuk neraka. Maka rahmat inilah kunci di akhirat nanti kita bisa masuk surga, terlindung dari siksa neraka. Kemudian kalau di dunia itu apa?
Kalau di dunia itu apa? Akibat kita bisa mendapat rahmat. Kalau di akhirat jelas ya tadi masuk surga. Nah kalau di dunia itu apa? Kalau kita bisa dapat rahmat dari Allah. Pertama, kita akan diarahkan pada jalan yang lurus oleh Allah. Dalam hidup kita akan diarahkan terus sama Allah pada jalan yang lurus, yang benar. Yang kedua, kita mendapat ampunan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia pun kita dapat ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak. Yang ketiga, mendapat keselamatan dalam hidup ini. Jadi, ada mara bahaya atau ada musibah, kita diselamatkan, tidak jadi kena. Kemudian dikabulkan doanya. Nah, kalau teman-teman merasa banyak doa tapi kok dikit banget yang dikabulin, berarti ada kemungkinan teman-teman belum mendapat rahmat atau derajat rahmatnya masih kecil sehingga banyak doa yang tidak dikabul. Tapi kalau kita mendapat rahmat yang besar, yang banyak karena syarat-syarat mendapatkannya ini kita sungguh-sungguh lakukan, maka kita akan sangat mudah dikabulkan doanya. Kelima, keberuntungan hidup kita meningkat. Jadi ada kan teman-teman yang dia beruntung banget ya, hoki banget gitu. Nah ada kemungkinan dia dapat rahmat dari Allah. Keberuntungan hidupnya meningkat. Karena mendapatkan kitab suci sebagai pegangan hidup, ya Al-Quran. Kita punya Al-Quran di rumah dan itu kita pakai terus, kita jadiin pegangan, bukan jadi hiasan. Bukan jadi ditaruh di rak buku aja, tapi beneran kita buka, kita baca, kita pahami maknanya, dan itu menjadi pegangan hidup kita. Itu akibat kita mendapat rahmat dari Allah. Selanjutnya ketujuh, hidup kita penuh dengan kemudahan. Bukan penuh dengan masalah, bukan penuh dengan kesulitan, tapi penuh dengan kemudahan. Dalam hidup masalah itu pasti ada, dan selalu ada. Masalah lama, masalah baru, itu pasti ada, namanya hidup. Tapi kita dengan mudah bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan cepat. Tidak hanya mudah, tapi cepat. Kemudian mendapat perlindungan dari Allah. Dan terakhir mendapat pertolongan dari Allah. Nah inilah 9 akibat di dunia, akibat kita mendapatkan rahmat dari Allah, itu ada 9 hal ini. Dan akan sangat menyenangkan bukan kalau 9-9-nya kita dapat gitu kan di dunia. Apalagi di akhirat kita dapat rahmat, akhirnya kita masuk ke dalam surga. Nah, namun selain syarat untuk mendapatkannya yang harus kita penuhi, ada 18 syarat, juga kita harus kunci pembukanya. Jadi syarat-syaratnya udah kita penuhi, tapi kalau kuncinya belum kita buka, rahmat Allah ini belum kita buka, ya nggak akan turun juga rahmat untuk kita gitu, nggak akan dikasih. Nah jadi selain syaratnya kita penuhi, apa sih kunci yang harus kita lakukan? Kunci yang harus kita unlock gitu kan, unlocking itu apa? Ada 2 ternyata. Pertama, kita harus minta rutin ke Allah dengan doa. Minta apa? Ya minta rahmat. Ya Allah, berikanlah saya rahmat-Mu, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin. Nah kita harus minta rutin. Bukan hanya syarat, tapi kita harus minta juga dengan doa ya. Minta diberikan rahmat dari Allah di dunia ini maupun di akhirat nanti. Syarat yang kedua, kunci yang kedua adalah kita yakin. Jadi saat kita doa, kita harus yakin penuh. Kalau kita akan diberi rahmat oleh Allah. Karena percuma kalau kita doa minta tapi di dalam hati kita nggak yakin gitu ya, percuma aja. Jadi selain kita rutin minta doa, kita pun dalam berdoa yakin. Oh yakin nih, saya udah doa, saya yakin nih Allah akan kasih rahmat kepada kita, kepada saya gitu. Nah insya Allah kalau itu 2 dilakukan, doa dan yakin rahmat Allah dikasih ke kita, maka akan terbuka kunci rahmat untuk kita. Oke, itu pembahasan tentang rahmat Allah. Jelas ya teman-teman ya. Nah monggo bisa dipahami, bisa diputar ulang video ini kalau masih belum jelas, dan bisa mulai dipraktekkan. Kita bareng-bareng mengejar rahmat Allah. Yang kedua adalah tentang balasan dari amalan-amalan kita. Setiap hari kita mengamalkan amalan baik maupun amalan buruk, amalan berpahala maupun amalan berdosa. Nah, apa sih balasannya? Nah, kita bahas ya.
Jadi, setiap amalan kita itu akan ada balasan. Akan ada balasan, dan sifat balasannya ada 3. Pertama adalah balasan yang permanen. Kita melakukan dosa, kita akan dibalas permanen dengan neraka. Kita melakukan banyak pahala, kita akan dibalas permanen dengan surga. Nah, balasan permanen ini hanya ada di akhirat. Di akhirat nanti balasan permanennya. Kemudian di dunia ini ada sifat balasannya itu sementara. Jadi kalau kita melakukan pahala, kita akan dibalas dengan kenikmatan hidup, kemudahan, rezeki melimpah. Nah, itu sementara, gitu. Di dunia maupun dosa, kita melakukan dosa langsung dibalas sama Allah karena kualat lah gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu balasan sementara. Kemudian sifat balasan berikutnya dari amalan kita adalah penggugur. Balasan penggugur. Kalau kita melakukan hal-hal baik, maka kita akan dibalas oleh Allah penggugur dosa, ya kan? Kita misal misal melakukan amalan baik, kita bersedekah, kita menyantuni anak yatim, kita membangun masjid, infak, zakat, kurban, puasa. Nah, itu dosa-dosa kita selain kita dapat pahala, dosa-dosa kita pun akan gugur dari situ. Termasuk juga ada penggugur pahala. Misal kita sholat tapi niatnya apa? Niatnya pengen dilihat calon mertua misal, atau pengen dilihat teman agar kita dicap soleh. Kita sholat, ya kan? Itu sebenarnya pahala kita sholat, tapi niatnya adalah salah, pengen dilihat orang. Nah, itu malah gugur pahalanya. Bukan hanya pahala sholat saat itu yang gugur, tapi pahala-pahala sebelumnya juga gugur. Termasuk merokok, teman-teman. Jadi yang saya pelajari dari hadis, itu merokok itu bisa menggugurkan pahala. Jadi nggak dosa, merokok itu nggak dosa, tapi menggugurkan pahala kita. Misal pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, itu gugur gitu kan, gara-gara rokok. Berkurang, pahalanya berkurang. Dosanya sih nggak bertambah, tapi pahalanya berkurang. Cuma tingkat kekurangannya saya terus terang nggak tahu ya. Kalau angkanya berapa ngurangnya, wah saya nggak tahu tuh. Nah, itu dari sifatnya. Kemudian, apa yang akan kita dapat balasan dari akumulasi dosa-dosa kita? Kalau dosa kita di timbangan nanti itu lebih berat dosa kita, di mizan nanti ya, di alam penimbangan ya, mizan itu, dosa kita lebih banyak dari pahala, maka ya di kuburnya ya jelas kita akan mendapat siksa kubur di alam kubur. Kemudian di alam akhirat ya kita akan masuk neraka gitu kan, entah tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 yang paling parah. Itu tergantung dari akumulasi dosa-dosa kita. Dan masuk neraka pun ini karena kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Dosa itu hanya menentukan tingkat neraka mana yang akan kita masuki, dan ini permanen, sifat balasannya permanen. Termasuk juga pahala. Nah, pada saat kita di mizan nanti itu mendapat saldo pahala yang lebih banyak daripada dosa, maka di alam kubur kita akan mendapat nikmat kubur. Yang setahu saya nikmat kubur itu ya tidur. Jadi tidur aja, kayak kita tidur malam, tiba-tiba bangun, itu udah masuk ke alam penimbangan gitu kan. Nikmat kubur itu gitu. Kalau siksa kubur kan ya disiksa ya. Dijepit lah, dan dipecut lah, dipukul lah, ya, seperti itu. Nah, kalau akumulasi pahala di alam kubur kita akan mendapatkan nikmat kubur, dan di alam akhirat nanti kita akan masuk surga. Kalau kita dapat rahmat dari Allah, pahala kita banyak dan kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan masuk ke dalam surga. Tingkatannya juga tergantung dari jumlah pahala kita. Entah tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Namun yang setahu saya tingkat tertinggi itu ya cuma untuk Nabi dan Rasul ya. Ada orang-orang alim faqih, orang-orang ulama mungkin ada juga tapi sangat sedikit. Ya, syukur-syukur kita bisa masuk tingkat 6 kan, alhamdulillah banget ya. Jadi jangan berharap ke tingkat 1,
tapi harapan kita ke tingkat 6. Sehingga nanti kenyataannya pun ya jangan satu-satu amat lah gitu kan, berapa gitu kan. Karena target kita tinggi, ya kita akan dapat tinggi. Tapi kalau target kita rendah, apalagi target kita minimal, yang minimal malah jadi target, ya malah nggak dapat kan. Mendingan kalau target tinggi sekalian, nanti pahit-pahit yang nggak dapat ya di bawahnya kan bisa dapat, tetap tinggi gitu. Nah, ini pembahasan kedua tentang balasan dari amalan. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke bahasan ketiga tentang masalah. Nah, masalah itu definisi dari masalah adalah ketika seharusnya tidak sama dengan faktanya. Itu masalah. Harusnya gini, saya pengennya gini, saya maunya gini, tapi faktanya tidak demikian. Kenyataannya berbeda, itu masalah. Itu definisi ya yang gampang. Kemudian penyebab terjadinya masalah. Nah, masalah itu ada 3 penyebabnya. Pertama adalah emang ujian dari Allah. Kita nggak ngapa-ngapain kok, tapi masalahnya muncul. Nah, itu berarti ujian dari Allah untuk menyelesaikan. Karena kita merasa, saya nggak ngapa-ngapain, kok bisa ada masalah. Itu ujian dari Allah dan harus kita hadapi. Kedua adalah penggugur dosa. Jadi masalah itu muncul karena sebagai media untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu. Ketiga adalah teguran dari Allah karena kesalahan kita sendiri. Jadi masalah itu muncul karena dosa kita atau kesalahan kita, sehingga Allah menegur kita dengan masalah. Nah, 3-tiganya harus kita selesaikan dong masalah itu. Kita nggak boleh kabur ya kan, atau nggak boleh tutup mata pura-pura nggak lihat masalah. Yang namanya masalah harus kita selesaikan. Nah, bagaimana mindset yang benar untuk menyikapi masalah itu? Ada 6 mindset yang benar untuk menyikapi masalah. Pertama, tahu makanan onde-onde ya, snack onde-onde. Nah, onde-onde itu tidak bisa disebut onde-onde kalau nggak ada wijennya. Kan onde-onde banyak wijennya kan di luarnya kan, dikerumunin wijennya. Itu namanya onde-onde. Kalau nggak ada wijennya, ya bukan onde-onde. Nah, sama dengan manusia. Manusia itu tidak bisa disebut manusia kalau tidak ada masalahnya. Artinya, masalah itu hal yang wajar dan pasti dimiliki oleh semua orang. Sehingga yang ketiga, mindset yang benar, kita harus legowo. Legowo kalau dapat masalah apapun, tergantung penyebab terjadinya tadi, ujian, penggugur dosa, atau teguran, kita harus legowo menerima masalah itu dan berani menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang selanjutnya, mindset yang benar adalah yang sudah, ya sudahlah. Atau yang berlalu, ya berlalulah. Gak usah diungkit-ungkit. Apalagi dicampur aduk. Selanjutnya, tolehlah masa lalu kamu, masa lalu kita. Toleh, lihat belakang. Gitu. Kita akan melihat, kalau kita sering menoleh, kita akan melihat banyak hal yang kita sebut bela mati-matian kemarin. Yang kita bela mati-matian, ternyata hal itu nggak penting. Artinya ya jangan memperjuangkan apa yang tidak ada gunanya. Coba teman-teman lihat masa lalu teman-teman. Banyak hal yang teman-teman perjuangkan ternyata itu nggak penting untuk diperjuangkan. Nah janganlah, ya kan? Jangan kita ke depan kita jangan memperjuangkan hal yang nggak ada gunanya. Untuk kita, untuk keluarga kita, nggak usah, ngapain kita perjuangkan. Terakhir, mindset yang benar adalah, mindset yang untuk menyikapi masalah adalah umur. Kita harus sadar, umur kita terbatas. Umur saya 30 tahun sekarang. Bulan depan 31 tahun, udah setengah jalan nih. Kan umur umat Nabi Muhammad SAW kan 60 tahunan kan. Nabi aja 63 tahun meninggal. Nah, artinya umur kita terbatas. Hidup kita sangat sebentar. Jadi,
lakukan aja hal-hal di depan mata sebaik mungkin. Kalau ada masalah, kita selesaikan sebaik mungkin dan secepat mungkin, sesuai ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis yang dilakukan secara berjamaah. Kalau kita hidup ya harus berjamaah dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau ada masalah, ya lakukan hal-hal yang terbaik untuk menyelesaikannya. Yaitu mindset. Dan terakhir, oke ya, paham ya. Dan pembahasan terakhir adalah tentang kebahagiaan. Apa sih itu kebahagiaan? Mari kita bahas ya. Penyebab kebahagiaan. Mindset dulu. Mindset yang salah tentang bahagia. Jadi ada orang-orang yang bermindset bahagia itu karena memiliki banyak harta. Bahagia itu karena memiliki kekuasaan, punya usaha, atau jadi pejabat, ya kan? Wali kota, gubernur, menteri, presiden. Atau bahagia itu karena memiliki banyak keleluasaan, waktu luang, uang banyak, aset banyak, gampang perintah sana sini, bahagia. Atau bahagia karena banyak pengalaman, jalan-jalan ke sana kemari, traveling ke luar negeri, ke Bali, kemana lah gitu, keliling Indonesia, atau pengalaman belajar ke sana ke sini, S2, S3, dan lain-lain. Atau bahagia karena memiliki banyak ketenaran, kita tenar, famous, jadi artis, jadi orang tokoh. Nah, ini salah teman-teman. Kita punya harta, kita punya kekuasaan, kita punya keleluasaan, kita punya banyak pengalaman, atau kita tenar, itu tidak menjamin kita bahagia. Termasuk kalau kita nggak punya. Kita nggak punya harta, atau harta kita dikit, kekuasaan kita nggak ada, kita cuma staff biasa, atau freelance, bahkan kerja serabutan, kita nggak leluasa, kita terikat kerja, kita terikat waktunya, atau kita terikat anak-anak kita banyak, harus ngurusin anak dan lain-lain. Pengalaman kita sedikit, ketenaran kita sedikit, itu tidak bahagia. Oh enggak, belum tentu. Kita nggak punya harta, belum tentu kita nggak bahagia. Ya kan, kita punya banyak harta, belum tentu kita bahagia. Jadi salah ya, ini mindset yang salah. Mindset yang salah tentang kebahagiaan. So, apa sih penyebab dari kebahagiaan? Penyebabnya apa? Kalau itu mindsetnya salah, apa penyebabnya? Ada 4 penyebab. Yang pertama adalah kita bisa bahagia kalau kita tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita tidak membanding-bandingkan milik kita dengan milik orang lain. Nah, itu kita akan bahagia. Sebaliknya, kalau kita membanding-bandingkan terus, profesi kita bandingkan dengan teman kita, harta benda kita bandingkan dengan orang lain, keluarga kita bandingkan dengan keluarga teman kita, itu kita nggak akan bahagia kalau gitu. Maka jangan pernah membanding-bandingkan hidup dan milik kita dengan hidup dan milik orang lain kalau mau bahagia. Yang kedua, kebahagiaan itu akan terganggu. Kita udah bahagia nih, kita punya kebahagiaan. Kebahagiaan kita akan terganggu kalau kita punya masalah. Tadi udah kita bahas ya tentang masalah. Nah, semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin menumpuk masalah itu, kebahagiaan kita akan semakin sedikit. Artinya, kalau kita ingin hidup bahagia, maka selesaikanlah masalah-masalah yang muncul, apapun itu, sesegera mungkin, hingga tuntas masalahnya. Semakin banyak masalah menumpuk, semakin tidak bahagia hidup kita. Tapi semakin cepat kita menyelesaikan aneka masalah-masalah yang hadir, semakin bahagia kita. Jadi kecepatan kita menyelesaikan semua masalah yang muncul. Tadi masalah udah kita bahas, tonton lagi video ini yang membahas tentang masalah ya. Tinggal di rewind aja videonya, silakan. Penyebab kebahagiaan ketiga adalah menurut Nabi Muhammad SAW, bahagia itu ada 4 hal yang bisa membuat diri kita bahagia. Pertama adalah kita memiliki pasangan hidup yang soleh atau solehah,
istri kita, suami kita itu adalah seorang yang soleh. Termasuk diri kita dong. Kalau pasangan kita soleh ya solehah, ya diri kita juga harus soleh gitu kan. Yang kedua adalah anaknya. Kita punya anak kita soleh dan solehah. Itu kita akan bahagia. Ketiga, rezekinya. Rezeki kita itu tidak jauh dari keluarga kita. Jadi misal kita kerja di Jogja, tinggal di Jogja, dan kerja pun di Jogja. Nah itu termasuk kebahagiaan. Beda kalau keluarga kita di Jogja, kita kerjanya di Kalimantan, kerjanya di Sulawesi, jauh dari keluarga. Nah itu tidak bahagia, kan? Walaupun ada uang, tapi tidak bahagia. Maka kalau kita mau bahagia, pasangan hidup kita harus soleh, anak-anak kita juga soleh, rezeki kita juga di tempat domisili yang sama dengan kita tinggal, keluarga kita tinggal, dan terakhir adalah soleh, solehah teman-teman aktivitas kita. Jadi kalau kita beraktivitas sehari-hari di kantor, teman-teman di kantor kita soleh, solehah, kita akan bahagia. Tapi kalau teman-teman kita ngomongnya buruk terus, pikirannya negatif terus, ngejelek-jelekin perusahaan terus, berkeluh kesah terus, atau bergosip terus, ya kita nggak akan bahagia teman-teman. Jadi ini penting nih, kita harus punya rekan kerja atau teman-teman yang seaktivitas dengan kita itu harus soleh dan solehah. Artinya apa? Artinya kita harus selektif. Kalau teman-teman kerja bergaul, selektif sama orang-orang soleh aja, agar teman-teman bahagia. Kalau teman-teman nggak selektif, ya teman-teman nggak akan bahagia. Nah ini menurut Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah kebenaran. Bukan hanya menurut, tapi ini kebenaran ya, clue ya kan, untuk bahagia. Yang terakhir adalah penyebab kebahagiaan adalah ternyata bahagia itu banyak bisa dibeli. Kebahagiaan itu ternyata bisa dibeli. Dan inilah yang harus kita lakukan. Banyak-banyak membeli kebahagiaan dengan cara rutin bersedekah. Jadi kebahagiaan itu bisa kita beli ya. Kalau teman-teman merasa kurang bahagia, ya beli aja, gampangnya gitulah. Ya kan, gampangnya gitu. Kalau belum punya anak, belum punya pasangan, terus juga merantau, kemudian juga teman-teman yang gak ada yang beres gitu kan. Ya misal nih pahit-pahitnya 4-4 ini gak ada gitu kan. Nah, beli aja kebahagiaan itu, beli dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Semakin banyak teman-teman bersedekah, semakin bahagia teman-teman. Itu penyebabnya. Kemudian yang terakhir bahasan kita adalah akibatnya. Akibat kalau kita bahagia. Yang pertama, hidup kita akan penuh rasa syukur ya. Mudah sekali bersyukur karena kita bahagia. Kalau kita sedih terus-terusan, kita frustasi terus-terusan, itu susah bersyukur ya. Tapi kalau kita bahagia, akan sangat mudah untuk bersyukur. Kemudian akan sangat nikmat. Hidup ini kita bisa menikmati banget hidup ini. Nerima lah dengan hidup kita, dengan kondisi kita, itu kita bisa nerima dan bisa menikmatinya. Ketiga, hidup kita menjadi sangat produktif. Dari pagi hingga malam, kita menjadi produktif. Banyak karya-karya yang kita lahirkan, dan itu keren-keren karyanya gitu. Dan terakhir, kita bisa memberi pengaruh positif. Baik untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekitar, untuk keluarga, atau untuk masyarakat. Kita memberi pengaruh positif, bukan pengaruh negatif. Di luar sana orang-orang banyak yang memberi pengaruh negatif karena apa sih? Karena dirinya gak bahagia, hidupnya gak bahagia. Nah, andaikan dia bahagia hidupnya, dia pasti akan memberi pengaruh positif. Nah, oke. Pembahasannya 4 pembahasan sudah dibahas semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua, buat saya pribadi dan buat teman-teman. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyakiti hati, saya minta maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight akhir pekan yang baik, yang daging berbobot buat kita semua, dan silahkan teman-teman bisa mulai praktekkan ya kan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dalam
saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling share hal-hal positif. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.